One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya membuka kegiatan kita dengan membaca doa. Untuk membaca doa bisa dipimpin oleh ketua kelas kita, Bapak Susuna Wardana, silakan. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih bagus. Ibu boleh minta tolong kepada kalian? Tolong kalian berdiri semua. Oke. Berdiri semua. Nah, ibu pengen kalian hadap-hadapan sama teman sebelah kalian. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Apa Ibu? Udah semua. Kalian katakan pada teman kalian yang ada di hadapan kalian. Ikutin ya kata-kata ibu. Hai kawan. Hai kawan. Bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Apakah kalian sehat? Apakah kalian sehat? Aku harap kamu selalu bahagia dan diberikan kesehatan. Semangat selalu. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi maksud ibu tadi, kenapa ibu ingin kalian seperti itu? Ibu ingin menerapkan kepada kalian untuk mempunyai sifat yang peduli terhadap teman-teman kalian. Nah, untuk itu teman kalian yang tidak hadir ini siapa? Erika Bu. Lalu ada lagi? Husnu. Ada lagi? Mega. Ada lagi? Udah cukup Bu. Jadi hal seperti itu ya anak-anak, kalau misalkan teman kita tidak hadir atau kita memiliki sifat kepedulian yang tinggi terhadap teman-teman kita itu, kita harus saling bertanya kabar gitu ya. Oke, terima kasih. Sama. Sebelum ibu tadi pelajaran siapa ya? Ibu Anda. Ibu Anda tadi mengajar tentang pelajaran apa? Pembayaran. Apakah kalian senang dengan pelajarannya? Nah. Apakah kalian memahami materinya? Paham. Tadi alat pembayaran ya, sekarang beralih ke perdagangan internasional yang akan Ibu jelaskan kepada kalian semua. Oke, lanjut ya. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan Ibu terapkan kepada anak-anak semua. Untuk kompetensi dasarnya itu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Dan untuk IPK-nya ada menyimpulkan pengertian perdagangan internasional, menganalisis manfaat perdagangan internasional, menganalisis faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, dan yang terakhir menyajikan hasil analisis tentang dampak kebijakan perdagangan internasional melalui media lisan dan tulisan. Tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini ada 4, yaitu Ibu ingin membuat kalian menganalisis konsep perdagangan internasional melalui berbagai sumber, seperti bisa melalui video, artikel, jurnal, buku pelajaran, atau media lainnya. Dan yang kedua, Ibu ingin membuat kalian mampu untuk merangkum dengan penuh pemahaman mengenai kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan secara singkat dampak dari perdagangan internasional. Dan yang terakhir, mampu menganalisis video terkait konsep perdagangan internasional bagi suatu negara. Oke, Ibu mau bertanya. Ini Ibu ingin menerapkan sikap kepada kalian yang baik. Untuk raise hand terlebih dahulu, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, oke? Oke Bu. Nah, nanti akan ada hadiah dari Ibu. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang perdagangan internasional? Bu.
Oke, bagus. Silahkan. Berdiri, Nak. Iya. Jadi perdagangan internasional itu adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak negara lain, termasuk kegiatan ekspor dan impor, Bu. Oke. Terima kasih, bagus. Silahkan duduk kembali. Oke, Ibu ingin bertanya lagi. Jika kalian mendengar kalimat perdagangan internasional itu, apa sih yang terbesit di otak kalian? Silakan Ibu jawab. Jual beli. Jual beli. Jual beli antar negara yang meliputi internasional. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman. Nah, materi pembelajaran pada hari ini itu seperti yang tadi kita sudah ulas oleh kedua teman kita tentang pengertian perdagangan internasional. Terus yang kedua ada kebijakan-kebijakan perdagangan internasional, dan yang ketiga ada dampak perdagangan dari internasional. Nah, di sini Ibu sudah membuat pengertian perdagangan internasional itu. Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain. Betul yang tadi dikatakan oleh teman kita, Istika Ratna. Mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional, serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional atau internasional trade diperlukan oleh tiap negara untuk keuntungannya masing-masing. Ada yang ngerti tentang konsep dari pengertian perdagangan internasional? Ibu. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ada yang mengerti tentang konsep dari pengertian ini? Saya. Ya, silakan. Berdiri, Nak. Oh iya. Diri. Oke, silakan. Ya, maksud dari pengertian di situ. Jadi perdagangan internasional itu ya tadi aktivitas ekonomi yang melibatkan antar negara lain dengan negara lain yang saling membutuhkan, terutama bagi perusahaan. Terus di dalamnya itu ada bisa jadi ekspor sama impor. Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Istika. Tepuk tangan dong. Aduh, biar semangat dulu. Nah, di sini Ibu ingin melatih tentang daya pikir kalian dan pengetahuan kalian. Ada dua hal yang ingin Ibu pertanyakan kepada anak-anak. Raise hand dulu ya. Yang udah jawab, berikan kesempatan kepada teman-teman kalian untuk menjawab ya. Oke, di sini apakah ada yang tahu perdagangan internasional itu terbagi menjadi berapa bagian? Ayo yang belum menjawab, ini ada hadiah dari Ibu untuk kalian. Saya Bu. Oke, silakan ya. Perdagangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan yang melibatkan negara di suatu wilayah, misalnya ASEAN. Yang ketiga, perdagangan multilateral. Terima kasih Mbak Tia. Oke, selanjutnya, apakah ada yang mengetahui tentang contoh perdagangan internasional? Ayo, Saya. siapa nih? Oke, ini ada 2 ya untuk silakan berdiri Pak. Contoh perdagangan internasional kayak misalnya Indonesia itu mengekspor ada cengkeh, kelapa sawit, dan juga kayak batu bara juga. Nah, itu bisa dikirim kemana itu? Ada kalau misalnya ke cengkeh ke negara yang rempah-rempahnya tuh kurang. Kalau misalnya batu bara biasanya tuh ke negara yang Eropa gitu loh. Kalau kelapa sawit ya biasanya ke Cina sih kalau menurut saya. Nah, Ibu mau tanya, dari kegiatan tersebut apakah ada keuntungan yang diperoleh dari negara yang mengirimkan barang-barang itu tadi? Mungkin negara yang membutuhkan itu kurang adanya minyak bumi gitu kan, kelapa sawit, otomatis dia itu kan membutuhkan kelapa sawit dari kekayaan Indonesia kan, dan itu juga Indonesia itu memperjualkan kelapa sawit itu ke negara lain, otomatis kayak misalnya sama-sama menguntungkan aja, dia membutuhkan kelapa sawit, yang Indonesia juga masih mendapatkan uang dari penjualan itu. Untuk Marisa, bagaimana pendapatnya? Contoh dari perdagangan internasional itu ada 4. Pertama, perdagangan internasional ekspor, terus perdagangan internasional impor, yang ketiga perdagangan internasional barter, dan yang terakhir perdagangan internasional konsumsi. Oke, terima kasih. Ibu ingin meminta tolong kepada kalian yang tadi sudah menjawab untuk maju ke depan. Saya Saya. Iya, yang tadi. Yeay.
Saya kan jawab ya, Bu. Saya yang sudah menjawab, nak. Yeay. Satu, Nak. Mikir kok. Nah, satu, jangan dulu, Nak. Oke. Mikir. Kalau habis dikasih barang, lo bilang apa ya, nak? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Semoga kalian suka, Bu. Ntar itu ya. Oke, semoga kalian suka ya. Suka banget, Dan menjadi motivasi kalian untuk selalu menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Nah, di sini bisa fokus kembali ke sini? Bisa, Ibu. Oke. Di sini ada kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 poin. Oke. Yang pertama ada tarif, yang kedua subsidi ekspor, yang ketiga pembatasan impor, yang keempat pengekangan ekspor sukarela, yang kelima ada persyaratan kandungan lokal, yang keenam subsidi kredit ekspor, yang ketujuh pengendalian pemerintah atau national procurement, dan yang ke-8 hambatan birokrasi atau red tape barrier. Nah, di sini apakah ada yang ingin menjelaskan dari 8 komponen ini? Terserah kalian ingin menjelaskan yang mana. Yang kalian ngerti dari 8 kebijakan ini, apakah ada yang bisa menerangkan? Salah satu ya, Bu. Iya, salah satu aja, Kak. Oke, Rafa, silakan. Berdiri. Saya mau jelasin yang tarif, Bu. Tarif itu adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tak atas unit barang yang diimpor. Tarif honorer adalah pajak yang dikenakan berdasarkan presentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Misalnya tarif 25% atas mobil yang diimpor. Dalam kedua kasus dampak, tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara. Oke, terima kasih ya jawabannya. Bisa aja ke kanan dia. Oh ya, silakan Frida. Nah, perdagangan internasional dapat mempengaruhi kemajuan dan perkembangan dari suatu negara. Apa sajakah dampak positif dan negatif perdagangan internasional itu? Ibu ingin 2 orang yang bisa menjawab maju ke depan. Yang udah jawab boleh jawab lagi, Bu. Ya, kalau bisa berikan kesempatan kepada teman-teman kalian. Ya, silakan kita maju. Iya. Iya, saya maju ke depan. Aku baper. Kamu mau nyebutin yang dampak positif atau negatif atau dua-duanya juga nggak apa-apa? Ya udah, silakan. Ini menurut pengetahuan saya aja ya Bu, kalau misalkan dampak positif perdagangan internasional itu, jadi itu kalau misalkan negara di suatu negara, misalkan Indonesia mengadakan kerjasama misalkan kayak multilateral, bilateral, nah itu jadi membawa pengaruh positifnya itu bisa mendapatkan bisa menambah pendapatan devisa negara, bisa menjalin hubungan baik juga antar sesama negara. Oke, terima kasih. Kamu bisa memilih antara ketiga itu yang pada kamu mau pilih. Oke, Rahma, bisa diambil silakan tadi. Mau. Baru Apaan? Oke, terima kasih ya sudah mau menjawab. Nah, di sini dampak positif perdagangan internasional. Oh iya, tadi aku lupa. Untuk satu lagi yang maju untuk dampak negatifnya siapa? Saya pun mau. Ya udah, silakan ya. Menurut saya dampak negatif perdagangan internasional yang pertama penurunan pendapatan produk dalam negeri. Terus yang kedua industri kecil itu terancam kalah bersaing karena kan ekspor. Terus yang terakhir ada eksploitasi SDA dan SDM di Indonesia. Oke, terima kasih. Itu karena ada yang satu, jadi kamu bisa mengambil. Ibu, ya, sama-sama. Kalau jawaban bisa jadi. Oke, balik lagi ya. Nah, dampak positif dari perdagangan internasional itu ada menciptakan spesialisasi, memperluas pasar produk dalam negeri, mempererat hubungan antar negara, lebih banyak barang tersedia untuk dikonsumsi, terjadinya transfer secara teknologi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kemakmuran dari suatu negara. Oke, nah untuk dampak negatifnya itu benar banget tadi yang dibilang sama teman kita, Tiara.
ada 6. Ketergantungan dengan negara lain, eksploitasi SDA dan SDM, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, masyarakat semakin konsumtif, persaingan tidak sehat, dan pertumbuhan ekonominya rendah. Oke, gimana anak-anak untuk lanjut ke tahap berikutnya? Apakah kalian mengerti tentang konsep perdagangan internasional? Mengerti, Bu. Dan apakah hati kalian masih ceria? Ceria. Coba kalau misalnya masih ceria, ibu pengen dengar tepuk tangan kalian semua. Tepuk tangan. Enggak, kan kita lagi belajar, bukan pramuka. Nah, sebelum analisis video, mau ice breaking dulu atau mau nonton dulu nih? Ice breaking. Oke, ice breaking ya nak, biar kalian makin semangat. Semisalkan ibu meminta satu orang untuk memimpin, apakah ada yang bersedia membantu? Jihan Bu, Bu jago banget. Bagus. Oh kamu, silakan nak. Tapi hadiahnya udah habis ini, nggak apa-apa ya? Oh ya, aduh, masya Allah ya Reza. Wah, oke. Jadi di sini ibu ingin melatih daya apa ya? Daya konsentrasi kalian. Oke. Apa yang ibu katakan? Misalkan Reza, kamu nanti melompat ke kanan dan ke kiri. Nah, misalkan ibu bilang lompat kanan, kamu berarti melompat ke Kiri. kanan. Najong. Kamu itu ada di Kanan. misalkan ibu bilang kamu lompat ke kanan, berarti kamu Kanan. tetap berada di Kanan. iya, tetap berada di posisi ya. Kalau misalkan ibu bilang kamu lompat ke kiri, berarti kamu harus Kiri. nah ke kiri. Berarti di posisi. Oke, paham? Ini contoh ya. Contoh dulu, dicontohkan. Belum lama-lama ya, Bu. Ini satu orang dulu ya. Coba. Reza, ibu mau kamu lompat ke kiri. Ke kiri. Gemoy. Maksudnya ke kiri aja. Lompat gitu, karena ini bukan di lapangan. Oke. Lompat ke kiri. Masih di kiri. Masih di kiri gitu. Masih di kiri. Lompat ke kanan. Iya. Ke kanan. Iya. Mau gerak tuh. Gimana anak-anak? Paham? Bisa berdiri. Semua. Ayo, biar kalian semangat. Konsentrasi. Ibu Ainun ingin kalian lompat ke kanan. Lompat. Kanan. Oh, kamu jadi di kanan. 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 Kaget. Lompat kiri. Oke, teman-teman, bisa dipilih untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Baik Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ainun yang sudah mengajar pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini, KBK kita mengucap Alhamdulillah. Ya, sedikit untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin memberikan kesimpulan terkait perdagangan internasional. Jadi, tadi itu kita telah belajar tentang perdagangan internasional yang merupakan aktivitas ekspor dan impor hasil produksi ke dalam maupun ke luar negeri. Nah, terjadinya perdagangan internasional atau ekspor impor barang luar dan dalam negeri terjadi biasanya disebabkan oleh kekayaan alam yang dimiliki, pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang dikuasai oleh suatu negara, jumlah penduduk maupun luas tanah suatu bangsa, perbedaan politik, budaya serta sosial itu menjadi salah satu penyebab munculnya perdagangan internasional. Paham anak-anak? Paham. Oke. Ibu harap setelah dari selesai pelajaran ibu ini, materi perdagangan internasional tidak terlupakan dari benak kalian, tapi akan tersimpan sampai kalian menjadi apa yang ingin kalian cita-citakan ya. Amin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.